Ini buat anak orang kaya nih yang semena-mena. Ganjelan pintu. Yang kaya kan bapak lu boleh dagang remote TV. Gak usah banyak lagu, konser kagak lu. Gue tahu lu cekot Shopee kagak pakai voucher free ongkir, tahu. Tapi jangan anak orang lu cekot sampai melintir. Jangan kebanyakan gaya dek, takut disembur pos Cilangkap. Daripada lu petantang petenteng pakai mio ceper, mending balik gih, bantuin emak lu nyetrika baju oren. Sekali lagi banyak gaya, gue sumpahin pala lu mirip casan Oppo. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Dengan ramainya kasus Dandi, David, dan Agnes yang sampai berefek domino terhadap yang lainnya seperti terhadap Rafael Aluntri Sambodo sebagai ayah dari Mario Dandi yang bekerja sebagai Dirjen Pajak. Diketahui Rafael Trisambodo yang menjabat sebagai Dirjen Pajak harus menerima pencopotan jabatan oleh Ibu Sri Mulyani atas tingkah yang dilakukan Mario Dandi terhadap David. Dari kejadian ini, harta kekayaan Rafael Trisambodo menjadi sorotan karena sang anak kerap memamerkan beberapa koleksi kendaraan mewah di media sosialnya, seperti Jeep Rubicon dan Harley Davidson yang dipamerkan Mario Dandi di media sosial ternyata tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Rafael Trisambodo tercatat memiliki kekayaan mencapai 56,1 miliar rupiah berdasarkan laporan LHKPN KPK per 31 Desember 2021. Nah, netizen yang berbakti pun ramai-ramai membuat cuplikan bernada menyindir terhadap ex pejabat pajak itu. Para pejabat ke anak-anaknya regit dong, belik. Abang, kakak, sini, duduk. Situ. Mulai sekarang, ya, abang nggak ada ya arogan-arogan di jalannya. Kamu juga ya, nggak ada ya. Bapak ini pejabat, duit bapak duit haram. Ya. Itu motor Harley masukin ke ruang tamu. Mulai besok kamu kemana-mana pakai Honda Beat. Ya. Kamu juga tuh mobil-mobil mewah jual semua. Ya. Pakai Kalia sekarang. Biar dikata kita rakyat jelata ya. Gak ada arogan-arogan di jalan. Jangan bikin malu bapak. Bapak nggak mau hilang jabatan. Nggak mau. Anak pejabat pajak karena masalah perempuan akhirnya harus pakai seragam orange guys. Gue nggak mau bahas masalah harta yang dipamerin sama dia ya. Yang mau gue bahas di sini, kalau lu tahu anak pejabat, harusnya lu lebih bisa mengontrol diri dan lebih bisa mengontrol emosi guys. Kalau kayak gini cuman karena masalah perempuan, kita semua jadi tahu kan kalau ternyata bapakmu juga nggak bayar pajak. Belum lagi berantem ya sama anak di bawah umur yang masih SMA guys, notabene. Ini bener-bener karena cinta jadi buta, buta jadi B. Ini puncak kemarahan sebenarnya ya dari kita-kita ya, melihat gaya hedonisnya keluarga pegawai negeri. Ya, pegawai negeri dengan gaji. Oh ya, katanya bapaknya gajinya 81 juta ya. Ya, sebenarnya kalau bapaknya gaji 81 juta dengan beli mobil apa itu Jeep apa itu saya lupa, Rubicon ya. Masih wajar sih ya. Kalau dia nyicil ya kan masih wajar ya. Kalau anaknya naik mobil Harley, motor Harley, masih wajar juga sebenarnya ya. Tapi masalahnya nih, asalnya hartanya bukan hanya itu. Kan masih banyak hartanya yang lainnya. Kalau nggak salah katanya lebih dari 50 miliar. Ininya dia yang dilaporkan ya, harta yang dilaporkan. Nah itu yang dilaporkan, yang nggak dilaporkan ya. Jadi memang itu sudah rahasia umum ya. Dari dulu orang pajak, pejabat-pejabat pajak memang kaya ya. Terus ya kalian pertanyaannya, wajar nggak kekayaannya dari gaji? Kalau menurut saya nggak wajar ya. Tetapi selama ini kan kita nggak bisa ngomong ya, masyarakat nggak bisa bicara banyak ya, kayak nggak punya kuasa kita ya. Nah, tapi peristiwa ini akhirnya terbongkar. Ini belajar nih, hai pegawai negeri, ya. Kan mencuri itu kan sebenarnya, ya korupsi itu kan aib, ya. Kalau aib itu pintar-pintar nutupnya. Manusia ini nggak ada yang bersih sebenarnya, ya.
Nggak ada yang bersih, nggak ada yang sempurna manusia-manusia ini. Hanya bedanya ada yang pintar menutupi dosanya. Nah, jadi kalian pegawai negeri yang punya posisi bagus ya, banyak uang masuk, banyak nekan-nekan orang ya, pintar-pintar kau ngurus keluargamu lah ya. Pak, kalau aib itu jangan diumbar, gak usah pamer sana, istrimu juga ajarin, gak usah sok-sok pakai barang-barang branded, tahu diri. Kalau mau kaya raya jangan pegawai negeri dong, ya jadi pengusaha. Ya, anak itu diajarin. Memang orang tua yang biasanya orang tua brengsek nggak bisa mendidik anak, percaya deh. Kenapa? Karena anaknya nggak ada rasa hormat sama bapaknya. Karena anak tahu uang yang dihasilkan bapaknya itu dengan cara nggak benar. Biasanya anaknya brengsek. Ya, saya kira gitu ya pegawai negeri. Hei, sadar. Tolong ya buat anaknya bapak pajak, yang pajak Rubiconnya nunggak. Kalau misalnya pacar lu digrepe-grepe mantannya, ya lu grepe-grepe juga. Ngapain mantannya harus dipukulin? Aduh, bocah nih ya, nggak tahu cara mainnya pacaran. Kalau misalnya pacar lu udah diapa-apain sama mantannya, ya lu harus lebih dari itu. Ngerti nggak? Coba deh, aduh. Kalau misalnya lu nggak mau pacar lu udah digrepe-grepe sama orang, lu nyarinya tuh anak rumahan, anak pesantrenan yang emang dari kecil dijaga sama orang tuanya. Gak usah model-modelan yang pakai baju aja di atas udel, celana aja, udahlah. Tolong sekali lagi kalau misalnya pengen pacaran, itu belajar dulu. Coba lihat-lihat dulu di TikTok. Tanya-tanya dulu ke temen-temennya. Tanya-tanya dulu kalau misalnya di tempat-tempat dugem itu, kalau misalnya orang pacaran atau bawa cewek tuh kayak gimana, dilihat. Kalau semisal lu kenalan sama cewek lu tuh di tempat dugem, ya gak usah aneh, pacar lu udah digrepe-grepe sama orang, ya lu grepe-grepe juga. Bodohnya gimana? Pacar lu udah digrepe-grepe sama mantannya aja marah, tapi pacar lu modelnya begituan. Makanya pacaran sama anak pesantren, biar gak pernah tuh digrepe-grepe kayaknya. Aku bukan anak pejabat, tapi di sini aku mau tanya, ada nggak sih komunitas atau grup antar anak pejabat? Kalau ada, saya pengen kasih masukan dulu. Besok-besok ya, kalau bikin kelakuan viral di medsos, tolonglah yang positif-positif aja. Ya, karena dari kemarin-kemarin setiap yang berkaitan dengan anak pejabat viral di medsos pasti yang negatif-negatif. Kalau tidak bikin onar ya, melakukan penganiayaan sampai pamer-pamer harta kekayaan. Ini tuh nggak ada faedahnya ya. Sampai dengan kasus yang terbaru, seorang anak pejabat Dirjen Pajak, Mario Dandi Satrio, sudah ditetapkan sebagai tersangka karena penganiayaan brutal yang dilakukan dia kepada seseorang bernama David. Kalau kalian melihat video langsungnya, pasti kalian geleng-geleng kepala. Karena apa? Karena usia dia itu masih 20 tahun, masih sangat muda. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak main-main. Pasal yang dikenakan itu adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan subsidiar 351 KUHP. Maksimal dia akan mendapat 5 tahun penjara. Tentu ini membuat kita bingung ya. Anak pejabat yang harusnya ya berlomba-lomba membuat kebaikan karena orang tuanya pun sebagai pengayom masyarakat, ini ternyata enggak. Diketahui Mario ini pamer-pamer harta kekayaan, menggunakan mobil seharga miliaran, tapi ternyata diduga pakai plat bodong dan tidak bayar pajak, padahal orang tuanya pejabat pajak. Nah, ini kan bikin kita heran. Bagaimana ini sebenarnya di kalangan pejabat-pejabat ini ya, yang harusnya sebagai pengayom tapi di keluarganya sendiri sebagai pelanggar hukum, sebagai pelanggar undang-undang itu sendiri. Dan atas ulah Mario ini, bapaknya yang seorang pejabat Dirjen Pajak akhirnya mati karir ya, sudah dipecat oleh Menteri Keuangan dan akan diperiksa atas dugaan harta kekayaan yang di luar masuk akal. 56 miliar, pantas tidak seorang pejabat eselon 3 di Dirjen Pajak punya aset 56 miliar yang katanya itu bahkan melebihi aset dari Sri Mulyani. Hingga sekarang akan diperiksa untuk diketahui apakah ada indikasi korupsi atau tidak.
Jadi buat anak-anak pejabat kalau ada ya komunitasnya, cobalah besok-besok kalau pengen viral itu bikin aktivitas atau kelakuan yang baik lah. Ya minimal kalian bikin seminar kayak ya, seminar tentang kiat-kiat sukses di usia muda dengan power bapak atau dengan modal bapak. Ya itu lebih mending lah daripada kayak gini melakukan penganiayaan yang hal-hal tidak manusiawi, bikin onar. Ini sangat-sangat miris. Jadi itu pesan saya untuk anak-anak komunitas, dan terima kasih kepada pacarnya Mario. Mungkin kalau tidak karena kau, tidak terbongkar mafia pajak. Salam dari bukan anak pejabat. Udah keren makannya MT Ren. Kayak anak pejabat. Sok keren, malah pakai baju oranye. Gua ngerti bang, lu tuh orang kaya. Beda sama kita-kita yang beli sepatu aja, kita nunggu flash sale. Itu pun pas nyampe bingung kok stripnya 4. Pas dibaca mereknya Adidas, ya ampun. Gue ngerti bang, lu tracknya banyak, duitnya banyak, mobilnya Rukibon, Rubinon, apa sih? Apalah itu, pokoknya beda sama kita-kita bang. Soalnya kita aja mau jalan nih, naik taksi online, kita buka 2 aplikasi dulu, kita compare mana yang paling murah, itu pun kita voucherin lagi bang. Aduh, sekalinya kita punya mobil, itu bahannya kaleng, udah gitu si iprit segini lagi. Makanya kita tuh panik bang, kalau mobil kita di belakang suka ditempel sama kaum-kaum kayak abang, kaum belagu gitu kan. Soalnya ada suaranya tuh habis itu, totot wit, aduh mah, panik banget saya. Gue ngerti bang, motor lu tuh seharga rumah gue. Beda sama kita-kita aja yang udah kredit Aerox nih ya. Kita langsung jadi panutan anak-anak Citayam. Lagian lu gaya-gayaan juga dari duit bokap bang. Itu pun duit... ya udahlah, takut salah ngomong Ikan, ntar ada tukang bakso lewat. Ih, tekotek banget ya kan. Intinya bang, gue mau ngasih tahu, jangan kau jumawa bang. Jangan kau sombong, gila pamer-pamer. Kalau mau pamer-pamer bang, jadi kolektor toke aja bang. Kalau dapat toke Sulaiman 2M saya lumayan ya. Bersyukur bang, lu punya semua. Jangan malah tengil, lu masih kecil. Umur segitu bisa kepikiran nganiaya orang bang, mana kejem banget lagi. Pakai metode orang udah jatuh masih lu jadiin dessert. Koma bang orangnya. Lu lagian sih bang, GTA dimainin aja, jangan sampai diresepin ke karakter. Tapi katanya gara-gara cewek ya bang. Apa jangan-jangan love language lu tuh emang ke dia tuh act of violence gitu kan. Kayaknya mungkin waktu itu lu pas nganiaya orang depan cewek lu tuh pasti di kepala lu, anjing gua keren banget, gitu bang. Keren banget gak sih gua laki gitu. Puy, laki, nih bang baru namanya laki. Laki-lakian. Udah ya bang, klien Eke udah dateng. iPhone baru.